Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Bahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sejarah tata hukum Indonesia. Kita akan mengetahui seperti apa sih sebenarnya pada masa dulu hingga saat ini kondisi hukumnya. Apakah dulu sudah mengenal hukum ataukah tidak sih sebenarnya? Apakah dulu masyarakat Indonesia, karena mungkin sebelum merdeka berarti bukan masyarakat Indonesia, namanya mungkin masyarakat Nusantara ini, dulu apakah dalam kehidupannya mereka sudah menggunakan hukum, ataukah mereka dalam berkomunikasi menggunakan seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita akan coba bahas di sini mereka seperti apa sih zaman dulu. Apakah dia masyarakat Nusantara ini sudah mengenal namanya hukum, sudah mengenal namanya eh, sanksi ataupun hal lainnya? Mari kita coba lihat. Baik, itu. Baik, pada slide ini kita lihat ada gambar saudagar dengan pembeli ataupun dengan para petani. Nah, ketika mereka melakukan transaksi seperti ini, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Apakah mereka cukup dengan oke saya beli ini, oke saya jual ini? Apakah cukup seperti itu para saudagar melakukan perbuatan hukumnya ataukah menggunakan hal lain? Ya, kita lihat zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, apakah benar saudagar ini menawarkannya cukup dengan dengan sistem yang namanya mungkin Anda kenal adalah sistem barter atau seperti apa? Nanti saya minta tanggapan teman-teman nih. Bagaimana sih sebenarnya para saudagar zaman dulu berdagang dengan masyarakat Indonesia? Apakah langsung menggunakan sistem barter, tukar menukar, ataukah sudah mengenal mata uang? Nah, kita lihat ya. Baik, seperti itu. Nah, saya tunggu tanggapannya. Baik, pada slide selanjutnya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan sejarah, masih sejarah pada masa dahulu. Seperti apa sih sebenarnya ini sistem hukum yang diberlakukan di Nusantara ini? Mereka dari kerajaan dengan kerajaan, bagaimana sih melakukan hubungan hukumnya? Lalu ketika ada seseorang melakukan perbuatan pidana dalam sebuah kerajaan, hukum manakah yang diberlakukan? Apakah kerajaan sudah mempunyai suatu aturan atau hukum? Ya, kerajaan atau sebuah kesultanan mereka telah mempunyai suatu aturan hukum yang berlaku dalam kesultanan atau kerajaan mereka itu sendiri. Hukum apa yang diberlakukan? Itu bisa berbentuk titah raja. Titah raja ini menjadikan sebuah panutan bagi masyarakatnya, akan ditaati oleh masyarakatnya. Apa yang dikatakan oleh raja berarti itulah hukum yang keluar dan wajib ditaati oleh warga kerajaan tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, hukum apa yang diberlakukan? Maka dalam hal ini ketika dalam ada kerajaan, maka hukum kerajaanlah yang diberlakukan pada masa itu. Lalu kalau dalam peperangan bagaimana sih? Nah, zaman dulu juga hukumnya yang digunakan hukum yang mana nih? Hukum yang seperti apa sih pada masa dulu kalau mereka perang, kalau mereka melakukan suatu perbuatan lainnya, apa sih yang mereka lakukan? Hukum apa yang mereka taati? Di sini adalah hukum adat, ya. Hukum adat itu dimana ketika hukum itu yang sudah menjadi kebiasaan dari warga kerajaan itu sendiri. Nah, yang kalah biasanya yang akan membayar ganti kerugian, bahkan wilayahnya pun hilang gitu sama kerajaan yang menang. Disinilah hukum yang berlaku. Lalu bagaimana nih kalau perkawinan dalam hukum perdata? Tadi dalam hukum pidana ini adalah hukum
hukum kerajaan yang diberlakukan. Kalau hukum perdata seperti apa? Kalau orang pribumi biasa, rakyat biasa, dia mau menikah, hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan pernikahan itu? Oke, yang diberlakukan pada masa itu adalah hukum hukum adat itu sendiri, hukum yang berlaku di sebuah kerajaan itu sendiri. Tapi yang berlaku pada hukum adat itu juga biasanya kalau ini mencakup keluarga atau keturunan raja, barulah hukum pernikahan yang luar biasa diadakan. Ya, tapi kalau bagi masyarakat kecil, mereka hanya sebatas kebiasaan saja. Yang penting masyarakat A mengetahui bahwa si A telah menikah dengan si B, si C telah menikah dengan si D. Hal itulah yang dirasa cukup pada saat itu untuk menjadikan suatu hukum perkawinan pada saat itu. Lalu bagaimana sih proses jual belinya? Kalau ada pemenuhan kebutuhannya, seperti apa sih pada masa itu? Itu juga kalau terjadi hal ini bisa diputuskan oleh seorang raja. Ketika ada terjadi perselisihan, itu juga bisa diputuskan oleh seorang raja. Di sini juga raja adalah penentu dan pemberi sebagai juga penentu dari apa ya, suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau sekarang mungkin bisa juga sebagai hakim, sebagai pemutus, seorang raja seperti itulah. Makanya raja itu pergaulannya dijaga, tata bahasanya dijaga, perilakunya pun semuanya itu ada aturan bagi seorang raja. Karena kenapa? Setiap ucapan raja itu akan menjadi sebuah hukum, ya, sebuah hukum yang akan berlaku bagi kita, bagi masyarakatnya itu sendiri, ya. Baik. Baik, pada slide ini terdapat sebuah atau seorang tokoh yang mungkin kita kenal semua, Anda juga mungkin mengenalnya. Siapakah tokoh ini? Ya, betul. Dia adalah salah satu patih di Kerajaan Majapahit. Dia kita sering kenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Ya, siapa dia? Betul sekali, namanya adalah Patih Gajah Mada, ya. Nah, dalam Patih Gajah Mada ini dia merupakan salah satu patih yang zaman dulu dikatakan dia adalah seorang Mahapati. Bahkan pada masa rajanya Raden Wijaya dilanjutkan kepada Hayam Wuruk, Gajah Mada ini dia mendapatkan hak atau patihnya dikatakan menjadi Mahapatih, ya, kalau sekarang mungkin jadi Perdana Menteri, ya, kalau masa saat ini dia adalah Mahapati. Mahapati ini diberikan kewenangan untuk boleh membangun prasasti sendiri, boleh membangun candi sendiri pada masa itu. Maka dalam prasastinya Gajah Mada ini banyak sekali bercerita berkaitan dengan sumpah dia, Sumpah Palapa itu. Dia akan berjanji bahwasanya dia akan menyatukan, dia tidak akan memakan, dia tidak akan makan palapa, ya, tidak akan makan banyak berkaitan mungkin ladang tani kemungkinan, ya. Nah, sebelum bisa menyatukan Nusantara. Wah, ketika hal ini niat dia untuk menyatukan Nusantara, tentunya dia akan menerapkan sistem hukum untuk membangun sistem kerajaan yang kokoh, kuat. Nah, pada masa ini juga, pada masa beliau juga, pada masa Patih Gajah Mada ini merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Nah, pada masa ini seperti apa sih sebenarnya kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di bawah dia yang berhasil ditundukkan oleh Majapahit ini? Sistem hukum apa sih yang mereka gunakan? Lalu bagaimana sih untuk pemenuhan hukum dia, pemenuhan kebutuhan hidup para kerajaan-kerajaan di bawah Majapahit ini? Apakah tetap menggunakan hukum-hukum pada raja terdahulunya atau sudah menggunakan hukum dari kerajaan Majapahit? Nah, kalau kita ketahui tentunya pasti menggunakan hukum kerajaan Majapahit itu sendiri. Untuk apa? Dalam hal ini, ya, di situ untuk pemenuhan hukum untuk menjadi satu hukum bahwasannya ini kalau ada yang berurusan dengan keamanan negara maka hukumannya seperti ini, disamakan, ya. Jadi itulah yang dinamakan
Berarti pada masa dulu juga sudah ada nih aturan-aturan hukumnya. Aturan-aturan hukum ini seperti di awal tadi, ini adalah eh, hukum yang dikeluarkan ini adalah berupa titah-titah raja. Bahkan di sini adalah seorang perdana menteri. Dalam hal ini adalah Mahapati, Mahapati Pati Gajah Mada ini. Dia dapat memberikan suatu sanksi, dia dapat memutuskan suatu perkara, maka dengan demikian dia juga bisa dikatakan sebagai seorang hakim juga, memutuskan sebuah hukum atau memutuskan sebuah perkara perselisihan di antara bawahan-bawahan dia. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hukum. Penerapan hukum pada masa kerajaan-kerajaan ini diterapkannya melalui raja, titah-titah raja, ya, mandat-mandat seorang raja, mandat seorang patih. Inilah akan membentuk salah satunya hukum yang berlaku di kerajaan Majapahit ini. Dan kita kenal sampai saat ini dengan kerajaan Majapahit ini terkenal dengan ini adalah sering dikenal juga salah satu giroh katanya negara Indonesia untuk bersatu juga katanya ya. Ini penampakan ini juga dimaksud penampakan foto Gajah Mada ini adalah pertama kali ini digambarkan oleh Muhammad Yamin dalam sebuah bukunya ya, dalam sebuah bukunya di mana beliau mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu giroh untuk pemersatu bangsa Indonesia gitu ya. Seperti itu. Di samping itu juga, seperti apa sih pemenuhan kebutuhan hidup mereka? Nah, kita kenal yang satu orang memiliki beras, yang satu orang memiliki buah-buahan. Satu orang ini dia memerlukan sebuah buahan, satu orang juga memerlukan makanan nih. Nah, kedua orang ini dia bersepakat, oke, saya punya beras segini, kamu punya buah segitu. Saya tukarkan nih, saya butuh beras, kamu butuh buah. Saya tukarkan dengan beras segini dengan buah sekian. Oke, itu sering kita ketahui, sering kita kenal dengan sebutan, betul sekali. Sebutannya adalah sebutan barter. Nah, dalam sistem hukum barter ini adalah sistem hukum yang asli atau original Indonesia banget. Di negara lain kita tidak mengenal dengan sistem hukum barter. Hanya di Indonesia dengan sistem hukum barter ini salah satu hukum ciri khas hukum Indonesia ya. Tetapi kelemahan dari sistem barter ini juga ketika dia ingin memberi misalkan saya punya beras, saya mencarinya lauk, tapi orang lain ini punyanya jagung, ini punyanya buah. Kita belum tentu bisa mesepakati dengan jagung dengan buah. Karena saya membutuhkannya lauk gitu yang punya beras itu. Saya membutuhkannya lauk, bukan jagung, bukan buah juga. Nah, itu mungkin harus mencari orang yang mempunyai lauk dan dia memerlukan beras. Baru kalau ketika ada kesepakatan itu, dia akan terjadilah sebuah perjanjian yang disebut dengan barter itu sendiri. Nah, ini juga salah satu pemenuhan kebutuhan melalui hukum perdata ini, pemenuhan hukumnya ini, ya ini melalui sistem hukum barter. Nah, ini adalah dalam hal ini dilakukan pada masa-masa dulu, pada masa-masa kerajaan ya. Hal ini apakah kerajaan memberikan satu batasan terhadap hal ini? Ini tidak, kalau urusan perdata biasanya kerajaan tidak terlalu memberikan campur tangan terhadap warga kerajaan itu sendiri ya. Baik, dengan demikian nih ya, kerajaan pada masa-masa kerajaan ini, hukum yang berlaku pada masa itu adalah sebuah hukum adat yang ada dalam kerajaan itu, yang berlaku pada kerajaan-kerajaan itu, berupa juga kebijakan-kebijakan raja yang berkuasa pada saat itu. Serta tentunya hukum agama. Ya, dalam hal ini adalah hukum Islam, ada yang hukum Hindu juga. Nah, dalam kerajaan-kerajaan itu. Tapi kalau hukum Islam seperti apa sih hukum Islam? Kapan sih sebenarnya hukum Islam itu masuk ke Indonesia? Tentunya sebelum masuknya Belanda, hukum Islam sudah ada di Indonesia, sudah masuk ke Indonesia dan menerapkan hukum itu sendiri, menerapkan hukum Islam itu di Indonesia ya, seperti itu. Itu adalah kesimpulan bahwasanya bagaimana pemenuhan hukum apa sih yang diberlakukan pada sebelum penjajahan Belanda ya, seperti itu. Setelah pada masa-masa kerajaan kita
beranjak kepada masa selanjutnya, ini berkaitan dengan munculnya nih ada para penjajah-penjajah ke Indonesia atau ke Nusantara ini. Yang sering kita kenal, saya hanya berapa garis besarnya saja, yang sering kita kenal disebut dengan VOC ya. VOC mungkin Anda juga sudah tahu, Engineering Indies Oil Company ya. VOC ini awalnya sih ke Indonesia ini hanya tujuannya untuk berniaga saja, berjualan, berdagang gitu ya. Hanya awal-awalnya mereka orang-orang VOC ini hanya untuk berdagang aja ke Indonesia ini, ke Nusantara ini. Dia melihat bahwasanya di Nusantara ini wah banyak sekali rempah-rempah gitu kan. Sedangkan di Belanda, di daerah Belanda kan musimnya musim dingin gitu kan. Daerah-daerah mereka daerah dingin, daerahnya yang iklimnya iklim yang berbeda dengan iklim di Indonesia. Nah, tujuan mereka sebenarnya awalnya itu sebelum adanya niat untuk menjajah Indonesia itu, menjajah Nusantara ini, dia hanya sebatas untuk kegiatan berdagang saja gitu, sebagai berniaga gitu ya. Jadi mereka punya apa? Mereka punya alat tukarnya, terus yang dibutuhkan adalah bisa rempah-rempah, yang dibutuhkan adalah cengkih, kapulaga dan hal lainnya untuk dibawa mereka ke negeri Belanda itu. Untuk apa? Tujuannya yaitu dia untuk pemenuhan kebutuhan hidup warga-warga Belanda itu sendiri, dan mereka akan jual lagi ke warga negara Belanda di sana. Jadi VOC ini datang ke Indonesia bukan sebagai bentuk namanya apa, pemerintah ya, bukan mengatasnamakan negara pada saat itu, tapi pada saat itu VOC ini datang ke Indonesia mengatasnamakan sebagai company ya. Company itu apa sih sebenarnya? Sebuah perusahaan ya. Jadi ke Indonesia ini VOC itu datang ke Indonesia tentu sebagai saudagar, sebagai pedagang, dan dia juga sebagai pengusaha tentunya. Perusahaan datang ke Indonesia ini. Oke, lalu kita lihat bagaimana sih sistem hukum yang digunakannya ketika ada orang Indonesia melakukan pencurian kepada VOC. Apa yang dilakukannya? Hukum apa yang diberlakukan? Ketika ada orang VOC mencuri ke orang Indonesia, hukum apa yang diberlakukan? Terus kalau ada orang VOC mau menikah dengan orang Indonesia, hukum apa yang diberlakukan bagi mereka? Hukum apa yang diberlakukannya? Nah, ini kan menjadikan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih hukum ini diberlakukan pada masa-masa seperti saat itu ya? Baik, kita lihat kepada slide selanjutnya. Baik, pada masa VOC ini ya, karena VOC melihat bahwasannya Indonesia merupakan daerah yang subur, merupakan daerah yang kaya raya akan rempah-rempah. Mereka tertarik terhadap Indonesia, bahkan dia punya niatan untuk menguasai seluruh Indonesia, jajaran Indonesia. Dan ternyata dia sudah bekerja sama dan dia juga dari pemerintahan Belanda, ya, VOC ini diberi hak istimewa sama mereka ya. Diberikan hak istimewa yang seperti apa sih diberikan hak istimewanya? Itu adalah dia diberikan hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Untuk membuat peraturan, menyelesaikan masalah di lingkungan para pegawainya, terus juga bisa membuat mata uang. Nah, inilah yang diberikan hak istimewa oleh pemerintahan Belanda. Lalu ketika terjadi perselisihan, hukum apa sih yang diberlakukan? Ketika ada orang Indonesia melakukan pencurian kepada orang Belanda itu, kepada di perusahaan VOC itu, apa sih yang diberlakukannya? Hukum apa yang mereka lakukan? Oke, karena ini adalah menyangkut kepentingan dari VOC, pasti hukum VOC itu sendiri yang dilakukannya, ya. Samping itu juga sebenarnya VOC ini memberikan suatu aturan regulasi menyelesaikan, dalam hal ini adalah berkaitan dengan penyelesaian masalah bagi para pegawai VOC itu sendiri ya. Jadi hukum-hukum yang diberlakukan bagi dia itu adalah berkaitan dengan hukum penyelesaian karyawan-karyawannya dalam dalam pemecahan masalah perselisihan di antara karyawan-karyawannya.
ya. Tapi berarti di situ adalah berarti statusnya sebagai warga VOC itu sendiri karena dia adalah sebagai karyawan VOC. Nah, selain itu dalam bentuk apa sih sebenarnya ya, dituangkan peraturan itu? Nah, kalau pada masa kerajaan sering dituangkan ke dalam prasasti, dalam pengumuman-pengumuman seorang raja, dalam titah-titah raja. Nah, kalau pada masa VOC ini ada yang didokumentasikan ya. Dalam hal ini disebut dengan ada yang dituangkan ke dalam statuta ya. Statuta yang pertama kali adalah ya ini Statuta Batavia ya, Batavia ya. Di situ merupakan aturan-aturan yang berisi aturan-aturan tentang kegiatan-kegiatan pada masa pemerintahan VOC itu sendiri ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya dalam slide ini akan dijelaskan ya hanya beberapa tokoh dalam eh, pemimpin POC yang sangat berpengaruh atau terkenal. Yang pertama adalah Peter Both. Dia adalah salah satu pendiri dari POC ini. Beberapa ketentuan hukum yang memberikan ketentuan-ketentuan ini yang di mana menjadikan salah satu indikator keberhasilan POC itu adalah dia berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten ya pada saat itu melalui kerajaan Banten dia bernegosiasi dan akhirnya dia mendapatkan izin untuk mendirikan pos perdagangan di Banten. Nah, hal ini pula memulai perjalanan dari VOC itu sendiri dilanjutkan melakukan sebuah perjanjian terutama di daerah Pulau Maluku untuk menguasai rempah-rempah yang ada di daerah sana. Nah, kebijakan-kebijakan ini pun diteruskan oleh gubernur jenderal selanjutnya untuk meneruskan kebijakan yang dilakukan oleh Peter Both ini. Ya, jadi dengan demikian awalnya sih ini berawal dari kerajaan Banten yang memberikan izin mendirikan pos perdagangan VOC di daerah Banten yang sekarang menjadi Batavia ya, yang sekarang menjadi Batavia. Namun akhirnya ternyata sebelum berubah menjadi Batavia itu VOC menyerang kerajaan Banten dan kerajaan Banten berhasil ditaklukkan. Kerajaan Banten itu berubah menjadi daerah Batavia. Itu adalah salah satu tokoh dari VOC uh, yang lumayan terkenal dalam hal ini ya. VOC mengalami puncak kejayaan pada abad 17 sampai pada abad awal 18. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara berhasil ditaklukkan oleh VOC itu sendiri dan berhasil dikuasai oleh VOC itu sendiri. Bahkan jalur perdagangan yang dikendalikan oleh VOC itu sendiri itu menyebar luas dari Amsterdam menuju ke Tanjung Harapan, India, hingga Papua. Bahkan dari keuntungan perdagangan rempah-rempah juga sangat luar biasa melimpah pada saat itu ya. Dengan demikian, dengan melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh VOC, nah banyak nih mulai dipengaruhi atau mulai dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh atau para gubernur jenderal atau para karyawan-karyawan VOC itu sendiri untuk ya istilahnya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, ada beberapa faktor sebelum VOC itu menjadi bubar atau runtuh. Di antaranya yang pertama adalah kas dari VOC ini mulai merosot. Hal ini disebabkan mulai dari adanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yang menetapkan bahwa Raja William IV sebagai penguasa tertinggi VOC sehingga pengurus yang sebelumnya dipilih oleh parlemen dan pemegang saham menjadi tanggung jawab sepenuhnya raja. Nah,
Selanjutnya, POC sebagai kongsi dagang swasta juga mengalami kemerosotan keuntungan. Nah, hal ini kenapa kemerosotan keuntungan? Karena itu dia terbagi dua antara pemerintah Belanda dengan perusahaan itu sendiri. Di samping kemerosotan dari kas yang dimiliki oleh POC, juga para pejabat-pejabatnya itu gila hormat. Ya, maksud gila hormat itu pengen sekali dihormati, bahwa sebagai contoh ini ada salah satu gubernur jenderal bahkan mengeluarkan ordonansi. Itu kan ordonansi itu adalah sebuah undang-undang, ya, aturan untuk mengatur secara rinci nih bagaimana dia menghormat kepada gubernur jenderal, kepada kepala dewan. Ini ada salah satu contohnya bahwasanya semua orang harus turun. Nah, kalau bertemu dengan gubernur jenderal, semua orang harus turun dari kendaraan. Ketika ada dalam kendaraan, orang itu harus berhenti dan turun dari kendaraan itu, dan selanjutnya warga itu harus menundukkan kepala, dan baik warga maupun bukan warga Eropa. Kalau yang bukan warga Eropa harus menyembah. Wah, luar biasa sekali. Makanya ketika bagi warga Eropa, dia harus menundukkan kepala, turun dan menundukkan kepala. Kalau bukan warga Eropa, dia harus tunduk dan menyembah kepada gubernur jenderal itu sendiri atau kepada pejabat-pejabat POC itu sendiri. Luar biasa sekali. Nah, selain itu juga banyak sekali adanya tadi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sendiri, yakni sebagai apa ya, korupsi-korupsi, ya. Ini salah satunya adalah korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van Hoort. Dia ya waktu itu dapat mengumpulkan hartanya hingga 10 juta gulden. Nah, gajinya resminya itu sebenarnya hanya 700 gulden. Wah, luar biasa. Kenapa dia kok bisa menjadi 10 juta gulden? Terus juga ada lagi gubernur di Maluku saat itu yang menjadi pejabat POC. Dia berhasil mengumpulkan kekayaan 20 sampai 30 ribu gulden dalam waktu 4 tahun. Padahal gaji dia cuma 150 gulden per bulan. Maka disinilah mulai merosot akibat banyaknya korupsi-korupsi di kalangan atau di lingkungan POC, di perusahaan POC itu sendiri, yang mengakibatkan pada tahun 1799, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799, POC ini dinyatakan bubar. Setelah bubar ini barulah diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Ya, nanti kita akan bahas berkaitan dengan pemerintahan Belanda. Bagaimana sih kebijakan-kebijakan pemerintahan Belanda? Apa saja sih aturan hukumnya? Dan bagaimana sih ketika saat itu hukum mulai berlaku? Apakah tetap menggunakan aturan dari POC atau berubah menggunakan aturan pemerintahan Belanda? Kenapa? Kok beda VOC dengan Belanda? Ya, jelas berbeda karena VOC itu dia diberi hak istimewa atau hak oktroy. Jadi hak oktroy ini VOC bisa menjalankan seperti negara. Ya, kalau Belanda itu sudah jelas negara. Pasti di situ ada sedikit perbedaan walaupun tetap sumbernya adalah dari pemerintahan Belanda. Oke, kita next ke slide berikutnya.
Setelah masa berakhirnya VOC, ya, jadi setelah runtuhnya VOC, maka wilayah kekuasaan Hindia Belanda diambil alih seluruhnya oleh pemerintahan Belanda. Baik, pada saat itu, pada tahun 1799 atau awal menuju tahun 1800-an, pemerintahan Belanda itu saat itu sedang dikuasai oleh Prancis. Nah, jadi Belanda juga saat itu dijajah oleh Prancis. Maka dengan demikian semua jajahan Belanda akan menjadi dan akan diambil alih oleh Prancis. Namun tidak termasuk Hindia Belanda. Hindia Belanda ini diambil atau Hindia Belanda ini masih tetap menjadi kuasaan atau jajahan dari wilayah pemerintahan Belanda. Nah, pada saat itu juga pemerintahan Belanda mengirimkan gubernur jenderal bernama Herman William Daendels. Ya, mungkin kita semua tahu apa sih sebenarnya Daendels ini, siapa sih Daendels ini? Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, foto ini merupakan tokoh salah satu gubernur jenderal yang namanya Herman William Daendels. Herman William Daendels ini merupakan salah satu tokoh di mana di sini adalah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Daendels ini, baik di bidang politik maupun di bidang pertanahan pada saat itu. Baik. Nah, kebijakan Daendels itu di bidang politik mencakup dari membagi-bagi di wilayah Jawa menjadi 9 daerah. Terus juga dijadikannya Batavia sebagai pusat pemerintahan, serta menjadikan para penguasa pribumi seperti bupati, bangsawan sebagai pegawai pemerintahan Belanda, serta membentuk pengadilan keliling bagi orang pribumi. Ya, bagi mereka orang-orang pribumi, ya, kalau ada hal melakukan perbuatan kejahatan, perbuatan kriminal, maka akan ada yang namanya pengadilan keliling, ya, yang ini diinisiasi oleh Daendels. Nah, lalu selain itu juga menjadikan Kesultanan Banten dan Cirebon sebagai bagian dari Gubernemen Belanda, ya, serta melakukan penyederhanaan berbagai upacara di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ini sudah mencakup kepada aspek-aspek politis dan hukum, di mana kebijakan Daendels ini sudah mulai kepada hal-hal yang luar biasa, yang hal-hal yang memberikan perubahan di wilayah Hindia Belanda. Baik. Selanjutnya Indonesia atau pada saat itu Nusantara ini atau wilayah Hindia Belanda ini makin lama makin tersiksa dengan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kita ketahui setelah tadi adanya kegiatan atau adanya campur tangan atau kebijakan dari Daendels, sekarang ada beberapa gubernur yang terkenal sekali gubernur jenderal dalam hal ini yang terkenal berkaitan dengan kekejamannya pada saat penjajahan di Nusantara ini, yakni kita sering kenal bahwasannya dia bernama
Johannes van der Bos. Ya, Johannes van der Bos ini dia yang memprakarsai sistem tanam paksa ya, atau yang sering kita kenal dengan kultur style ya. Kultur style ini dia di sistemnya itu rakyat diwajibkan menyediakan setengah dari tanahnya untuk ditanami tanaman dagang atau ekspor yang laku di pasaran Eropa. Apa aja sih seperti tanamannya itu biasanya yang dilakukan tebu, kopi, dan nila. Nah, ini merupakan suatu hal yang diwajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk menanam 1/5 dari tanah yang dimilikinya, yakni harus kepada tanaman tebu, kopi, nila, dan lain sebagainya. Ya, baik gitu. Baik, di sini ada beberapa foto. Ini adalah salah satu foto atau gambar yang menunjukkan bahwasannya kegiatan tanam paksa pada masa penjajahan pemerintahan Belanda, di mana warga negara Indonesia ini menjadi luar biasa, kayak budak banget ya. Dia dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang laku untuk diekspor keluar daerah atau laku di wilayah Eropa. Dia menanam tebu dan menanam hal lainnya. Ini menjadi kewajiban dan wajib hukumnya bagi warga pribumi atau Indonesia itu sendiri untuk menanam tanaman yang diwajibkan oleh pemerintahan Belanda. Ini sering ya seperti slide sebelumnya dikatakan bahwasanya sering dikenal dengan sistem kultur style ya. Baik, pada slide ini akan dijelaskan berkaitan dengan masa penjajahan Belanda, di mana setelah VOC runtuh dan tadi ada beberapa tokoh-tokoh pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada masa ini ada 3 hukum yang besar berlaku di Indonesia itu. Yang pertama yakni pada masa Besluitenregeling pada tahun 1800 sampai 1855. Yang kedua, masa Regeling-Reglement tahun 1855 sampai 1926, dan yang ketiga pada masa Indische Staatsregeling atau IS pada tahun 1926 sampai 1942. Baik, kita jelaskan satu persatu masa-masa ini seperti apa sih kondisi hukum pada masa Besluitenregeling ini, Regeling-Reglement ini seperti apa sih, dan Indische Staatsregeling ini bagaimana. Kita lihat next slide. Baik, nah sebetulnya pada masa Besluitenregeling ini bermula pada tahun 1814. Dari tahun 1800 sampai 1814 ini terjadi kekosongan. Sebetulnya ada beberapa tahun di mana di saat itu ada kekosongan. Kekosongan itu ternyata dijajah oleh Inggris ya. Nusantara itu juga, kita juga tahu bahwasanya Indonesia ini pernah dijajah oleh Inggris walaupun cuma sebentar pada saat itu. Nah, sehingga Nusantara menjadi jajahan Inggris. Namun pada tahun 1814 setelah dilaksanakannya Convention of London antara Inggris dan Belanda, penguasaan atas wilayah Nusantara dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris. Nah, dengan demikian Inggris ini menyerahkan Nusantara ya kepada Belanda kembali. Maka kondisi ini Nusantara menjadi kembali dipegang oleh Belanda. Nah, pada masa itu ternyata Belanda juga dijajah oleh Perancis ya, sehingga banyak kas-kas keuangan mereka menjadi terkuras habis. Maka untuk memenuhi kekosongan kas negara Belanda sebagai akibat dari pendudukan Perancis pada tahun 1810 sampai 1814, Gubernur Jenderal yang dari Belanda ini untuk wilayah Hindia Belanda atau wilayah di Nusantara ini, nah mereka memperlakukan politik agraria dengan mempekerjakan para terpidana pribumi ya, yang dikenal dengan dwangsarbeid atau kerja paksa. Nah, dasar ini dilakukan melalui Stadblad nomor 1828 nomor 16 yang dibagi atas 2 golongan.
penjara, yang dimana golongan itu adalah yang dipidana karena dipidana kerja rantai, dan yang kedua yang dipidana kerja paksa. Oke, kita lihat bagaimana sih kondisi hukum selanjutnya pada masa Bisluit dan Regling. Kita ke slide berikutnya. Baik, nah pada slide ini akan dijelaskan bagaimana kondisi atau pada masa Bisluit dan Regling ini, di mana pada tahun 1800-an ini Indonesia sebenarnya pernah dijajah oleh Inggris pada saat itu. Nah, namun pada tahun 1814, ya, setelah dilaksanakannya Convention of London di Inggris, yang dimana konvensi ini mempertemukan antara Inggris dan Belanda, di mana penguasaan, ya, salah satu bahasanya adalah berkaitan dengan penguasaan atas wilayah Nusantara ini dikembalikan atau diberikan kembali kepada Belanda oleh Inggris. Nah, di samping itu ternyata Belanda juga pada tahun-tahun itu dijajah juga, ya, dijajah juga oleh Prancis pada tahun 1810 sampai 1814. Nah, sehingga dengan penjajahan yang dilakukan oleh Prancis ini mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh pemerintahan Belanda. Sehingga, ya, untuk mengisi atau untuk memenuhi kekosongan kas negara Belanda akibat dari pendudukan Prancis tersebut, banyak gubernur jenderal yang di Nusantara ini melakukan politik agraria dengan mempekerjakan para terpidana pribumi. Terpidana apa aja? Mereka ada dua jenis golongan terpidana. Yang pertama terpidana kerja rantai, yang kedua terpidana kerja paksa. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana sih kondisi hukum sebenarnya pada masa Bisluit dan Regling? Mari kita cek ke slide berikutnya. Baik, seiringnya berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ternyata Belanda pun mengalami goncangan politik di saat itu. Yakni puncaknya pada tahun 1848, di mana di Belanda ini terjadi perubahan Grondwet atau sering kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Belandanya, ya. Sebagai akibat dari di mana di sini pertentangan antara parlemen dengan raja. Ya, pertentangan ini diakhiri dengan kemenangan parlemen dalam bidang pengelolaan kehidupan bernegara. Ya, dengan adanya hal ini mengakibatkan beberapa kewenangan-kewenangan raja menjadi dibatasi oleh adanya parlemen ini, di mana yang biasanya dulunya pemerintahan ini bersifat dari awalnya pemerintahannya dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Nah, perubahan ini memberikan dampak tentunya kepada negara-negara jajahan Belanda. Termasuk dalam hal ini adalah berdampak kepada tatanan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana sih dampaknya dan apa sih sebetulnya dampak yang ditimbulkan akibat berlakunya regling-reglemen ini bagi para negara jajahan Belanda ini? Mari kita cek di slide selanjutnya. Salah satu perubahan yang terjadi pada masa regling-reglemen ini ternyata adalah dalam hal kependudukan. Pada awalnya di Nusantara ini penduduk ini digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama golongan Eropa dan golongan pribumi atau bumi putra. Dengan adanya regling-reglemen ini pada tahun 1920 ada perubahan golongan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa, yang kedua adalah golongan Timur Asing, dan yang ketiga adalah golongan bumi putra. Dengan terjadinya penggolongan-penggolongan ini, maka akan juga terjadi penggolongan hukum bagi mereka. Hukum apa saja sih sebenarnya bagi orang Eropa, hukum apa bagi orang
timur asing dan hukum apa bagi orang bumi putra. Bagi orang Eropa bagaimana ketika mereka melakukan hubungan keperdataan, hukum pidananya. Begitupun orang timur asing dan bumi putra, mereka menggunakan hukum apa? Hukum perdata apa yang akan mereka gunakan? Apakah menggunakan hukum Belanda yang bawa Belanda bagi orang bumi putra dan bagi orang timur asing? Ataukah menggunakan hukum apa sih sebenarnya mereka ketika melakukan ataupun melanggar sebuah hukum atau akan melakukan perbuatan hukum? Nah, pada slide ini dijelaskan banyak produk hukum ya. Produk hukum ini berlaku bagi golongan mana nih? Apakah golongan Eropa, golongan timur asing, ataukah pribumi? Nah, pada masa reglemen ini ada 4 produk hukum yang fundamental atau yang paling terkenal. Yang pertama adalah kitab hukum pidana untuk golongan Eropa. Nah, kitab ini bersumber dari kode penal yang mana berlaku di Belanda pada waktu itu. Maka dengan demikian, hukum pidana bagi orang golongan Eropa menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, lalu bagaimana sih yang lainnya? Nah, lalu yang kedua ada Allgemeine Politische Strafreglement. Nah, hal ini sebagai kitab hukum pidana untuk golongan Eropa pada tahun 1872. Isinya nggak terlalu berbeda dengan hukum pidana yang sebelumnya. Nah, akan tapi ini adalah salah satu penambahan dari kitab undang-undang hukum pidana yang terdahulu. Nah, yang ketiga adalah Politische Strafreglement. Nah, polisi ini adalah aturan atau undang-undang bagi golongan yang bukan Eropa. Nah, golongan hukum pidana ini yang digunakan adalah bukan untuk orang Eropa. Nah, lalu bagi orang pribumi ini pakai apa sih? Nah, bagi orang pribumi ini menggunakan Wetboek van Strafrecht. Nah, di mana ini berlaku semuanya bagi golongan penduduk. Nah, mulai diberlakukan untuk seluruhannya, yakni pada tanggal 1 Januari 1918. Nah, begitulah perkembangan hukum dari pada masa reglemen ini. Pada tanggal 23 Juni 1925, reglemen ini diubah menjadi Indische Staatregeling atau Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda. Peraturan ini dimuat dalam Stadblad nomor 415 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1926. Nah, pada masa ini lebih banyak berfokus kepada sistem ketatanegaraan, ya, sistem penggolongannya. Jadi lebih banyak lagi ini golongan-golongan ini lebih memperinci lagi, lebih memperjelas lagi pemberlakuan hukum bagi golongan-golongan yang ada di Nusantara. Nah, seperti apa sih penggolongannya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam penggolongan ini, satu yang pertama adalah golongan Eropa. Siapa saja sih golongan Eropa ini? Yang tergolong dari golongan Eropa ini adalah orang Belanda asli. Yang kedua bukan Belanda tetapi dia dari Eropa. Yang ketiga adalah dia termasuk orang Jepang. Dan lain-lain yang hukum keluarganya sama dengan Belanda, Amerika, Australia, dan lainnya. Dan yang kelima adalah yang digolongkan sebagai orang Eropa adalah keturunan dari keempat golongan tersebut, yaitu golongan Belanda, bukan Belanda, tetapi dia orang Eropa, orang Jepang, dan orang yang keluarganya itu berasal dari Belanda, Amerika, Australia, dan lainnya, di mana hukum keluarganya sama. Itu yang dikatakan dengan golongan Eropa. Nah, lalu apa golongan timur asing? Siapa aja sih yang termasuk ke dalam golongan timur asing? Nah, golongan timur asing ini yang pertama adalah golongan dari Cina, orang-orang Cina. Yang kedua adalah bukan Cina, diantaranya adalah India dan Arab. Nah, kedua orang ini adalah kedua
ini adalah termasuk digolongkan kepada timur asing. Nah, yang terakhir adalah golongan bumi putra. Siapa saja sih yang digolongkan sebagai bumi putra ini? Yang pertama adalah orang Indonesia asli, dan yang kedua dia adalah keturunan lain. Ya, keturunan lain bisa jadi bukan orang Indonesia asli, akan tetapi dia sudah lama tetap di Indonesia, menetap tinggal di Indonesia, sehingga sudah melebur ke dalam Indonesia asli. Itulah yang dikatakan dengan ruang lingkup dari bumi putra. Nah, lalu seperti apa sih hukum-hukum yang berlaku bagi golongan-golongan itu sendiri? Kita lihat slide selanjutnya. Untuk golongan Eropa sendiri, hukum yang berlaku ialah yang pertama hukum perdata. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa yang ada di Nusantara ialah Burgerlijk Wetboek dan Wetboek Pankoophandel. Nah, jadi segala urusan mereka dalam hal keperdataan, mereka berpedoman kepada Burgerlijk Wetboek dan Wetboek Pankoophandel. Sedangkan hukum pidana, mereka taat dan patuh kepada aturan Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht ini menjadi pedoman dalam kegiatan dan penegakan hukum pidana. Untuk hukum acaranya sendiri, golongan Eropa ini menggunakan hukum acara perdata, yakni Reglement of the Burgerlijk, dan acara pidana yaitu Reglement of Strafvordering. Nah, jadi mereka untuk penegakan hukumnya melalui hukum acara tersebut. Baik. Sedangkan hukum bagi orang ataupun bagi golongan timur asing, nah dalam ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah khusus untuk Cina. Dalam hal ini hanya diberlakukan hukum perdata Burgerlijk Wetboek dan Wetboek Pankoophandel. Sedangkan untuk warga negara timur asing yang bukan Cina, dalam hukum perdatanya ini menggunakan hukum adat mereka. Nah, kecuali yang tunduk pada hukum Eropa tentunya. Nah, kalau hukum pidananya ini semuanya disamakan menggunakan Wetboek van Strafrecht, tapi hukum acaranya ini ternyata pemerintah Hindia Belanda tidak mengatur sehingga dapat mengikuti golongan Eropa. Terkadang juga untuk dalam hukum acaranya ini mengikuti golongan pribumi atau bumi putra. Golongan terakhir, yakni golongan bumi putra. Golongan bumi putra itu sendiri dalam pelaksanaan hukum perdatanya, dalam hal ini diberlakukanlah bagi mereka, bagi masyarakat bumi putra ini, aturan yang digunakan adalah hukum adat, terus Burgerlijk Wetboek dan Wetboek Pankoophandel untuk beberapa pengecualian. Nah, maka dengan demikian masyarakat bumi putra ini dalam kegiatan hukum keperdataannya mayoritasnya menggunakan hukum adat itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hukum pidananya? Nah, hukum pidananya ini menggunakan aturan yang digunakan ialah Wetboek van Strafrecht. Jadi semua golongan menggunakan Wetboek van Strafrecht. Nah, sedangkan hukum acaranya ini ada beberapa hukum acara. Untuk hukum acara perdata, aturan yang digunakannya adalah Inland Reglement. Nah, kalau hukum pidana menggunakan Harrison Inland Reglement. Nah, demikian beda golongannya, beda pula hukum yang mengaturnya. Maka disinilah terjadi dualisme hukum, bahkan lebih multi hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Jadi dualisme hukum atau multi hukum itu lebih dari satu hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, baik. Baik. Untuk produk hukumnya sendiri, pada pemerintahan kolonial Belanda begitu banyak produk hukum yang dibawa oleh pemerintah Belanda dan diberlakukan di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan organisasi pengadilan atau sering disebut dengan Reglement of the Rechtelijke Organisatie.
terus juga atau ada ketentuan tentang peraturan perundang-undangan atau sering disebut dengan Alignment Department Panwiken. Terus juga hukum perdata itu paling kita sering dengar dan itu paling sering dilontarkan orang-orang hukum pasti mengenal dengan Burzlik Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan saudaranya atau turunannya yaitu Wetboek van Koophandel ya, atau hukum dagang. Nah, dan banyak-banyak lainnya berkaitan dengan aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Luar biasa, dan ini pemberlakuannya seperti apa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Baik, dalam pemberlakuan hukum pada masa penjajahan Belanda, Indonesia ternyata dibagi ke dalam beberapa bagian, ya, digolong-golongkan. Pada saat itu ada berdasarkan pasal 163 IS atau Indische Staatregeling, bahwasannya Indonesia ini dibagi ke dalam beberapa golongan, ya. Yang pertama adalah golongan Eropa, yakni orang-orang Belanda itu sendiri, orang Eropa di luar Belanda, Jepang, dan anak-anak dari mereka. Selanjutnya ada golongan pribumi. Golongan pribumi itu adalah golongan warga Indonesia sendiri dan golongan timur asing selain golongan Eropa. Nah, golongan pribumi, golongan Eropa ini diberlakukan full undang-undang yang tadi, Burzlik Wetboek dan hal lain-lainnya. Nah, kalau golongan pribumi menggunakan hukum apa? Ada yang menggunakan hukum adatnya masing-masing. Dalam hal ini juga bisa menggunakan hukum Islam. Lalu orang-orang timur asing, mereka juga menggunakan hukum adat masing-masing. Ini hukum adat dari orang-orang timur asing itu sendiri. Itu dalam hal pemberlakuan hukumnya. Hukum pidananya dia taat dan tunduk kepada hukum-hukumnya masing-masing. Itu pada masa pemerintahan Belanda. Baik, dalam hal pemberlakuan hukum Eropa itu sendiri, tadi telah disebutkan bahwasanya dibagi ke dalam beberapa golongan. Nah, golongan Eropa berlaku dalam hal hukum keperdataannya. Nah, golongan Eropa ini diberlakukan hukum perdata BW dan hukum dagangnya. Sedangkan golongan pribumi berlaku hukum adat yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Sedangkan bagi orang timur asing nih sejajar dengan golongan pribumi, yaitu hukum adat yang diberlakukan bagi yang berlaku di daerahnya. Jadi kalau orang Tionghoa ya yang berlaku hukum perdata bagi dia adalah hukum perdata di Tionghoa. Namun pada tahun 1925 golongan timur asing ini seperti Tionghoa ini mulai diberlakukan hukum Eropa, ya, hukum perdata Eropa, terkecuali mengenai adopsi dan kongsi atau kerjasama. Sedangkan golongan timur asing pada tahun 1925 ini yang selain Tionghoa diberlakukan juga perdata Eropa kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat. Itulah dalam pemberlakuan hukum perdatanya. Baik. Baik, setelah penjajahan Belanda, kita kenal pendudukan penjajahan itu langsung saja ya kepada penjajahan Jepang. Nah, pada saat itu kenapa sih sebenarnya Jepang ini menduduki Indonesia ini? Kenapa sih sebenarnya? Nah, hal ini diawali atau didasari pada Perang Dunia Kedua yang terjadi antara dua benua di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu. Nah, dalam hal ini Jepang ingin membuat sebuah imperium, ya, imperiumnya Asia. Nah, salah satunya itu di Indonesia. Dan juga pendaratan Jepang di Indonesia ini dilatar belakangi bahwasanya pasukan Jepang sebenarnya sejak awal sudah berusaha menguasai Indonesia, ya. Nah, hal ini alasannya untuk apa sih sebenarnya? Untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perang mereka. Nah, ini dia makanya Jepang mulai mencari lahan jajahan untuk memenuhi kebutuhan angkatan perang mereka. Dan pada Januari 1942, Jepang mendarat
diterakan di Kalimantan Timur, kemudian dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan kepada daerah-daerah penting di Indonesia itu sendiri, baik dari ke Batavia, ke Bandung, dan lain-lainnya mulai dikuasai oleh Jepang. Sehingga pada saat itu sekutu yang tinggal di Indonesia, yang menjajah Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada Jepang, ya. Dalam hal ini mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan hari ini menyerahkan daerah jajahannya kepada Jepang, ya, seperti itu. Baik, Jepang muncul ke Indonesia. Jepang menduduki Indonesia bukan berarti di Indonesia sudah tidak mengenal hukum, Indonesia sudah tidak mengenal aturan. Tetapi di Indonesia sendiri mereka sudah mengenal aturan-aturan dari produk-produknya Belanda. Lalu apakah Jepang juga memberlakukan hukum yang baru atau bawaan dari Jepang itu sendiri ataukah tidak? Nah, pada saat itu bahwasanya penjajahan Jepang yang di daerah Hindia Belanda ini dengan dibagi kekuasaannya menjadi dua, yaitu daerah kekuasaan Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut, ya, kedudukannya ada di Makassar, sedangkan Indonesia Barat di bawah kekuasaannya Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta atau Batavia pada saat itu. Nah, untuk peraturan-peraturannya ini ternyata pada saat itu berdasarkan Gunsere melalui Osamu Sere pasal 3 Osamu Sere nomor 1 tahun 1942 yang menentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang lalu tetap diakui untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Nah, dengan demikian, hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, hukum-hukum pidana yang dilakukan di Indonesia, hukum ketenagakerjaan yang diberlakukan di Indonesia, dinyatakan tetap diberlakukan di Indonesia. Asalkan ada satu syaratnya, tidak bertentangan dengan kekuasaan atau peraturan militer Jepang. Ini adalah salah satu syarat di mana pemberlakuan hukum Jepang masih menerima produk hukum Belanda untuk diterapkan di Indonesia ini, untuk diberlakukan. Jadi, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintahan militer, oke, is fine, tetap berlaku. Silakan. Nah, baik, seperti itu ya. Baik. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini saja dulu, sampai kepada penjajahan Jepang. Lalu bagaimana sih sistem hukum yang diberlakukan setelah Jepang kalah atau setelah Jepang menyerah? Seperti apa sih sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia? Nah, untuk itu kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah minggu selanjutnya kita ketemu lagi. Kita akan membahas berkaitan dengan seperti apa sih kedudukan pemerintahan Jepang setelah pemerintahan Jepang baru muncul sistem hukum. Apakah muncul sistem hukum yang baru ataukah akan ada sistem hukum yang lama tetap diberlakukan? Baik, sampai di sini dulu. Sekian. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan di chat atau didiskusikan di forum.